Ya, selamat pagi. Kembali kita ketemu dengan Pak Uta Barat. Semoga di pagi hari ini saya mengharap anak didik sahabat belajar bersama, khususnya kelas 9 SMP Pri Metodis tetap dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya. Sebelum kita masuk, saya menghimbau kepada anak didik kami, semua sahabat belajar bersama, supaya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sahabat belajar, kita kembali ke bidang studi ilmu pengetahuan sosial, masih tetap di semester ganjil dengan bab 3. Ya. Adapun bab 3 yang kita bahas selanjutannya selalu, karena luas ini ya, ketergantungan antara ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, kira-kira bagaimana ya ketergantungan itu? Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran dari bab 3 ini, kita diajak supaya mampu menjelaskan pengertian, faktor pendorong, dan manfaat perdagangan internasional dengan tepat. Kemudian kita juga mampu mendiskusikan atau melakukan kegiatan serta mengidentifikasi jenis-jenis ekonomi secara kreatif dengan benar. Nah, setelah itu kita juga mampu menjelaskan pusat-pusat keunggulan ekonomi dengan tepat. Dan demikian kita juga dimampukan untuk menyebut macam-macam organisasi dalam pasar bebas dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita pada sesi ini. Nah, sahabat belajar, apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional ada beberapa poin yang perlu kita ketahui, ya, di mana perdagangan internasional dan mengembangkan ekonomi secara kreatif berdasarkan potensi, memanfaatkan persaingan sebagai peluang meraih keunggulan ekonomi bangsa, pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, dan pasar bebas. Nah, itulah perdagangan internasional. Nah, secara definisi perdagangan internasional, mari kita. Perdagangan internasional adalah suatu perdagangan barang dan jasa antar negara yang dapat diwakili penduduk atau badan tersebut dengan lembaga negara lain berdasarkan adanya kesepakatan atau perjanjian antar negara yang bersangkutan. Setiap negara yang terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional mengharapkan adanya keuntungan. Nah, ya sahabat belajar. Iya, sekarang kita masuk. Kira-kira apa ya faktor pendorong perdagangan internasional? Nah, faktor pendorong perdagangan internasional yang pertama adanya keinginan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dan yang kedua, perbedaan sumber daya alam. Dan yang ketiga, adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia. Keempat, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan selanjutnya, adanya perbedaan sumber budaya dan perbedaan biaya produksi. Nah, ada juga faktor pendorongnya adalah perbedaan selera. Dan faktor pendorong yang lainnya adanya kesamaan selera.
Ini lagi, faktor pendorongnya adalah keinginan mampu memperluas jangkauan pasar. Dan yang terakhir sahabat belajar, faktor pendorong perdagangan internasional itu adalah adanya kemajuan pada era globalisasi. Nah, itulah ya sahabat belajar, faktor pendorong perdagangan internasional ya. Saya harap dapat dipahami dan dimengerti. Nah, sahabat belajar, kita masuk pada manfaat. Kira-kira apa ya sahabat belajar manfaat perdagangan internasional? Ingin tahu kan? Ini dia. Lihat dulu, perdagangan internasional luar biasa. Apa itu kira-kira? Manfaatnya, satu, kita harus mampu memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Dan yang kedua, manfaat untuk menciptakan spesifikasi produk khas yang dihasilkan. Manfaat yang ketiga, harus juga mampu meningkatkan hasil produksi dalam negeri. Manfaat yang berikutnya, membuka kesempatan kerja. Manfaat yang berikutnya, meningkatkan pendapatan negara dari devisa. Nah, manfaat perdagangan internasional yang keenam, mendorong pertumbuhan ekonomi. Manfaat yang berikutnya, memperluas daerah pemesanan. Manfaat yang berikutnya, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut dengan iptek. Nah, yang berikutnya sahabat belajar, manfaat dari perdagangan internasional mampu meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Dan yang terakhir, manfaat perdagangan internasional mampu meningkatkan kualitas konsumsi dari masyarakat. Nah, begitulah sahabat belajar. Itulah manfaat perdagangan internasional. Kita harus mampu memenuhi kebutuhan barang dan jasa teristimewa dalam negeri kita. Dan mampu menciptakan spesifikasi, meningkatkan hasil produksi, membuka kesempatan kerja atau lowongan kerja, meningkatkan pendapatan negara dari devisa, memperluas daerah pemesanan, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara, serta meningkatkan kualitas. Oke sahabat belajar? Nah, jadi ini ada tambahan. Dari manfaat perdagangan internasional atau antar negara, yang satu, untuk memenuhi kebutuhan akan dan barang jasa. Memperoleh barang atau jasa dengan harga yang lebih murah. Mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri. Ya, memperluas lapangan kerja tadi. Oke? Oke sahabat belajar, kita masuk pada hambatan. Tadi ada pendorong. Secara otomatis, jika ada pendorong, pasti ada hambatan. Nah, apa kira-kira ya hambatan perdagangan internasional? Ingin tahu kan? Nah, saksikan dia. Hambatan perdagangan internasional, yang pertama, adanya perbedaan nilai mata uang antar negara. Begitu juga yang kedua, hambatannya adalah pemberlakuan kebijakan ekspor dan impor di tiap-tiap negara. Hambatan yang ketiga, adanya pemberdayaan antar negara sulit untuk dilakukan dan berisiko besar. Yang keempat, hambatan perdagangannya adalah terjadi peperangan yang menyebabkan ekonomi negara lemah. Sekarang bukan peperangan, tapi kita berperang dengan bakteri ataupun virus, yaitu virus corona. Ini juga termasuk hambatan. Lihat negara, jangankan hanya negara Indonesia, bahkan dunia. Oke sahabat belajar, nah kita masuk pada hambatan yang berikutnya. Kebijakan lembaga ekonomi internasional yang menguntungkan negara anggota. Ya, dan hambatan yang berikutnya, proses pengiriman barang dan jasa yang membutuhkan waktu relatif lama. Dan yang terakhir hambatannya adalah pengenaan bea masuk yang tinggi.
berarti ada bea cukai itu mengurus dengan adanya bea-bea masuk. Jika tanpa melapor kepada bea cukai, berarti itu termasuk kategori barang ilegal. Ya, tidak ada izin. Oke sahabat belajar, begitulah hambatan-hambatannya. Ya, nah jadi ini diperhatikan juga ada gambar saya lakukan. Oke sahabat belajar kami yang baik. Nah, sekarang kita masuk pada kebijakan perdagangan internasional. Jadi harus kita bijak di dalam melaksanakan perdagangan secara internasional. Kira-kira apa itu? Ada tarif dan bea masuk. Dan yang kedua, nih, ada devaluasi. Terus, ada lagi apa? Ada kuota. Harus ada kuotanya, muatan berapa, kapasitas berapa. Dan yang berikutnya, nih, ada apa? Secara dumping. Ini kebijakan perdagangan internasional itu, ya. Apalagi larangan ekspor dan impor. Jadi harus benar-benar ada pengeleksian, harus ada pemeriksaan, harus ada larangan, ketentuan. Jadi inilah dia subsidi dan premi. Sahabat belajar? Kebijakan dalam perdagangan internasional, ya, ini ada saya ambil beberapa hal perlu Anda baca. Jadi, kebijakan perdagangan internasional lengkap di sini saya buat dengan contoh. Memang ini hasil kita ambil dari definisi dari orang lain. Ya, sebelum membahas kebijakan perdagangan internasional, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa itu perdagangan internasional. Jelas. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu kebijakan perdagangan. Dan apa itu kebijakan perdagangan internasional muncul karena apa? Meluasnya jaringan adanya hubungan ekonomi antara negara sehingga dapat juga disampaikan kebijakan perdagangan internasional. Nah, di situ yang dikatakan segala tindakan negara atau pemerintah, baik langsung ataupun tidak langsung, untuk mengetahui struktur, arah, komponen, serta bentuk perdagangan internasional luar negeri atau kegiatan perdagangan ataupun kebijakan. Adapun kebijakan yang dimaksud bisa berupa tarif, larangan, impor kuota, dumping, dan berbagai kebijakan lainnya. Jadi secara umum tujuan kebijakan perdagangan internasional ini melindungi kepentingan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas dari keseimbangan neraca pembayaran internasional dan melindungi lapangan kerja, melindungi kepentingan industri dalam negeri, menjaga stabilitas nilai tukar ataupun kurs, ya. Dan yang terakhir itu menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi. Jadi secara umum itulah kebijakan perdagangan internasional yang dapat kita jabarkan. Oke sahabat belajar? Nah, sekarang kita masuk pada konsep secara ekonomi kreatif. Konsep ekonomi kreatif adalah suatu konsep pada era ekonomi baru yang mengidentifikasikan pemanfaatan informasi dan kreativasi dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge dari SDM atau sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya menghasilkan produk karya yang kreatif. Nah, ada 16 subsektor ekonomi kreatif di sini. Apakah itu? Nah, yang pertama, adanya arsitektur. Kedua, adanya desain interior. Ketiga, adanya desain komunikasi. Keempat, adanya desain produk. Yang kelima, adanya film animasi dan video. Yang keenam, adanya fotografi. 7, adanya kriya. 8, adanya kuliner. Ketujuh, adanya musik.
10 adanya fashion, 11 adanya aplikasi dan pengembangan permainan, 12 adanya penerbitan, ke-13 adanya periklanan, 14 adanya televisi dan radio, 15 seni pertunjukan, dan yang terakhir adanya juga seni rupa. Jadi itulah subsektor ekonomi kreatif. Jadi dari ke-16 ini juga kita bisa memunculkan nilai-nilai kreatif kita. Di mana yang kita suka. Apakah di bidang arsitek, desain, film, fotografi, geria, kuliner, musik, fashion, dan sejenisnya. Oke sahabat belajar? Ya. Nah, di sini juga ada saya tambahkan spektrum pekerjaan ekonomi kreatif. Oke, bisa ditambah baca ya. Nah, sahabat belajar, karena sudah selesai dari sesi ini, maka saya mengucapkan sekian dan terima kasih. Dan tetap saya menyarankan bahan kita bisa diambil dari internet, bisa diambil dari Google, tapi jangan lupa buku yang kita pakai sebagai buku panduan utama kita adalah Intan Pariwara. Sumber gambar memang saya ambil dari tripekgo.com Google. Ya, saya mengampu bidang studi ilmu pengetahuan sosial, mohon diri dan tetap semangat. Sampai jumpa di hari-hari berikutnya. Salam sehat, salam pendidikan.